Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jadi kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو سيد محمد بن علوي الملك الحسن وإلى والدينا أن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث وحول المؤلف سنده قال وحدثنا محمد بن رمح wallaftu adapun lafadznya mutaqaribun saling berdekatan redaksi hadisnya. Qala akhbarana al-Laitsu an Ibnu Shihabin an Atha ibn Yazid al-Laitsi an Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyari an al-Miqdad ibn al-Aswadi annahu akhbarahu sesungguhnya Miqdad akhbara memberitahu Miqdad kepada Ubaidillah ibn Adi memberitahu annahu qala sesungguhnya Miqdad berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ara'aita bagaimana pendapat engkau in lakitu rajulan jika aku bertemu seseorang minal kufari dari kalangan orang kafir faqatalani kemudian dia berperang memerangiku fadaraba ihda yadayya bisayfi kemudian memotong siapa rajulun minal kufar ihda yadayya kepada salah satu dari dua tanganku bisayfi memotong dengan pedang faqata'aha kemudian dia menebas memotong doroba bisa menebas salah satu tanganku dengan pedang faqata'aha kemudian memotong dia orang itu kepada tangan rajul tadi tsumma ladza minni bisyajaratin kemudian terus melakukan peperangan tsumma ladza akhirnya dia terdesak ladza minni bisyajaratin artinya dia berlindung minni dariku bisyajaratin di sebuah pohon sembunyi. Faqala kemudian berkata siapa rajulun minal kuffar aslamtu lillahi saya Islam maksudnya dia masuk Islam gitu aku Islam kepada Allah taslim Islam masuk Islam afa aktuluhu apakah aku
boleh membunuhnya. Apakah boleh membunuh siapa aku kepada rajul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'da angkolaha, setelah mengatakan siapa rajulun minal kufar kepada kalimat syahadah, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, la taktulhu, kamu tidak boleh membunuh orang itu. Jadi ini ceritanya Miqdad bin Aswad nanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Wahai Rasul, bagaimana menurutmu jika aku berjumpa dengan seorang kafir yang sudah memotong tanganku di peperangan? Maksudnya dia berjumpa tetap di dalam peperangan, fil ma'rakah, di peperangan. Dia sudah memotong tanganku. Terus akhirnya perang, dia terdesak, dia kalah, dia sembunyi di sebuah pohon dan aku sudah siap-siap ini. Giliran aku siap-siap ingin membunuhnya, dia bilang aslamtu lillah. Dia masuk Islam. Nah, pada saat ini apa saya boleh membunuhnya? Kata Miqdad ibn Aswad. Orang yang sudah memotong tangannya, kemudian setelah mau dibalas, sudah terdesak, sudah kalah, mau dibunuh oleh Miqdad. Pas mau dibunuh, dia bilang la ilaha illallah. Ini boleh nggak dilanjutin? Boleh nggak dibunuh kalau sudah kondisi seperti ini? Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, la taktulhu, kamu nggak boleh membunuh orang itu. Qala, kemudian Miqdad bin Aswad berkata, fakultu ya Rasulullah innahu qad qata'a yadayya. Wahai Rasul, orang itu sudah menebas salah satu tanganku. Atau orang itu sudah menebas tanganku. Jadi saya jadi nggak punya tangan ini sekarang. Kata Miqdad. Tsumma qala dzalika ba'da an qata'aha. Terus setelah dia motong tanganku, dia bilang la ilaha illallah. Masa masih mau dikasih kesempatan orang ini? Afa aktuluhu, apakah saya boleh membunuhnya? Ba'da an qata'aha ay qata'a yadain. Qala dzalika ay la ilaha illallah. Dia sudah potong tangan saya jadi nggak punya tangan ini. Apa boleh saya membunuh orang itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah, la taqtulhu, jangan bunuh orang itu. Rajulun minal kuffar, yang sekarang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Kalau kamu bunuh dia, fa innahu, sesungguhnya orang yang kamu bunuh itu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Dia sekarang posisinya sama seperti engkau qabla an taqtulahu, sebelum kau bunuh. Nah, ini apa maksudnya? Kalau kamu bunuh dia, sedang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, posisi dia sama seperti engkau. Maksumuddam adalah orang yang tak boleh dibunuh sembarangan. Maksumuddam itu kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dia sekarang sudah masuk Islam, jadi maksumuddam, darahnya itu terjaga, nggak boleh dibunuh. Nah, kalau kamu bunuh dia berarti kamu sama seperti membunuh umat Islam, sama seperti membunuh orang Muslim. Dia sekarang posisinya, kedudukannya sama seperti engkau. Wa innaka bimansilatihi qabla ayyakula kalimatahu allati qala. Dan kalau kamu jadi membunuhnya, maka posisimu sama seperti dia sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum mengucapkan siapa rajul, kalimat tahu kepada kalimatnya rajul allati qala. Allati kalimat qala, yang berkata siapa? Rajul. Nah, kalau kamu bunuh dia, maka posisimu sama seperti dia sebelum kamu mengucap la ilaha illallah. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Yang kedua ini, yang pertama sama juga. Tadi yang pertama kamu atau dia posisinya sama seperti kamu. Maksudnya maksumuddam.
Nah, kalau kamu bunuh dia, posisi dia sama seperti kamu sekarang, maksumuddam, sedangkan posisimu sama seperti dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kata Imam Syafi'i ini artinya bukan kafir. Lalu apa artinya? Artinya kamu sekarang kalau bunuh dia, kamu posisinya mubahudam bil kisos liwarathatihi. Kamu boleh dibunuh kalau bunuh dia. Karena kamu harus dikisos. Sudah membunuh orang. Kamu sudah membunuh orang, maka kamu posisinya sama seperti dia terus. Mubahudam, boleh dibunuh. Sedangkan Qadiyat mengatakan, nah, itu makna dari kisos ya, kisos qatlul qatil, jarhul jarih, qat'ul qatil. Nah, itu makna dari kisos. Qatlul qatil artinya membunuh orang yang membunuh. Jadi sanksinya orang yang membunuh ya harus dibunuh. Itu hukum kisos. Kalau potong tangan, motong tangan orang ya harus dipotong. Nah, itu hukum kisos. Nah, kata Imam Syafi'i, posisinya Mikdad ini, maksud dari dawuhnya Rasul, engkau sama seperti posisi dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah, artinya Mikdad ini sama seperti dia dalam hal mubahudam, darahnya mubah, boleh dibunuh, tetapi bukan karena kafirnya, tetapi karena kisosnya. Boleh dibunuh karena kisos, sudah bunuh orang. Nah, sedangkan Qadiyat mengatakan tidak seperti itu maknanya. Maknanya kamu sama seperti dia fil mukhalafa wartika bil ithmi. Sama, kamu posisinya sama-sama melakukan penyelewengan dan melakukan dosa, walaupun penyelewengannya berbeda. Apa bedanya? Penyelewengan dia pada saat sebelum mengucapkan la ilaha illallah ya karena dia kafir. Sedangkan penyelewenganmu kalau kamu bunuh dia maka kamu melakukan maksiat dan kamu melakukan dosa. Itu kata qadiyat. Maksudnya innaka bimanzilatihi. Nah, itu begitu. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaid qala keduanya berkata akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana al-Walid ibn Muslim anil Auza'i wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Muhammad bin Rafi'in qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj jami'an an az-Zuhri bihadzal isnad dengan sanad ini. Amal Auza'i wa Ibnu Jurayj fa fi hadithihima, adapun Auza'i dan Ibnu Jurayj di dalam hadis keduanya qala aslamtu lillah. Ada redaksi qala aslamtu lillah. Kama qala al-Laitsu fi hadisi, sebagaimana Lais sampaikan di dalam hadisnya yang tadi itu, faqala aslamtu lillah di hadisnya Lais tadi. Wa amma Ma'marun, adapun Ma'mar fa fi hadithihi, maka ialah di dalam hadisnya Ma'mar ada redaksi falamma ahwaitu li aqtulahu, maka tatkala bermaksud aku untuk membunuhnya, qala orang itu berkata la ilaha illallah. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن berkata أن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أخبره, sesungguhnya Ubaidillah memberitahu kepada Al-Jundai annal Miqdada ibn Amr ibn annal Miqdada ibn Amrin Ibnil Aswadi Al-Kindi. Iya, kalau enggak daunnya berarti Mikdad bin Amr ibn Aswad Al-Kindi. Wa kana halifan li Bani Zuhra, dan dia halif, ya, sekutunya Bani Zuhra. Wa kana mimman syahida Badran ma'a Rasulullah, dia termasuk orang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah. Annahu qala, sesungguhnya Mikdad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar, bagaimana pendapatmu kalau aku berjumpa orang kafir? Tsumma dzakara bimithli hadisil Lais, kemudian lanjutannya sama seperti hadis yang di atas tadi. Hadisnya Lais. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar wa hawwala al-muallif sanadahu qala
Wa haddatsana Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim an Abi Muawiyah kilahuma keduanya anil A'masy dari A'mas an Abi Dzibyana an Usamah ibni Zaidin wa hada adapun ini haditsu Ibni Abi Syaibah qol ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ini Usamah ini ceritanya Usamah bin Zaid ba'atsana qala berkata siapa Usamah ba'atsana mengutus kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah fi sariyatin dalam peperangan. Jadi ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah. Apa ghazwah? Apa sariyah? Ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sariyah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya mengutus orang, memberikan komando. Rasulullah menjaga Madinah dan mengutus orang untuk melakukan peperangan. Itu syariah. Nah, ini istilah di dalam kitab tarikh, di dalam kitab sejarah. Lalu kata Usama bin Zaid, ini Usama bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan anak angkatnya Nabi. Nah, sebelum akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah, Nabi Muhammad bukan bapaknya siapapun di antara kalian. Sebelum ada firman Allah yang itu. Jadi Zaid bin Harithah. Dulu namanya Zaid bin Muhammad dulu. Akhirnya setelah ada ayat itu dirubah namanya. Jadi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya putra namanya Usama. Nah, Zaid bin Harithah ini orang yang diperintahkan oleh Nabi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan siapa? Dengan salah satu istri Nabi. Namanya siapa dan namanya ya? Kok lupa, yang cantik sekali dari bangsa Quraisy itu. Satu marga dengan marganya Nabi. Zainab binti Jahash. Nah, kemudian akhirnya pernikahannya itu tidak langgeng karena Zaid bin Harithah ini mantan budak, sedangkan Zainab binti Jahash itu seorang terpandang, cantik, kaya raya, terus nasabnya juga bagus, satu marga dengan Nabi. Makanya tatkala ditawari oleh Nabi, diperintah kamu harus nikah sama Zaid. Keluarganya menolak, dia juga menolak. Masa iya mau nikah sama budak? Mantan budak ya. Mantan budak. Orang kita ini orang terpandang, nasabnya bagus, kaya raya, cantik pula. Masa mau dinikahkan sama Zaid walaupun anak angkatnya Nabi. Akhirnya turun ayat itu. Turun ayat kalau sudah ada perintah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada pilihan. Akhirnya mau menikah walaupun akhirnya keluarganya tidak harmonis dan cerai. Dan Zainab binti Jahash dinikahkan dengan Rasulullah oleh Allah langsung. Falamma qada Zaidum minha watara dan seterusnya itu ayatnya. Nah, nyempil ini jadi ingat itu. Wah, qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Usamah ini diutus dalam sebuah peperangan, fasobbahnal huruqati min Juhainata. Kemudian kita datang pagi-pagi ke Huruqat. Huruqat ini satu kelompok dari kabilah yang terkenal di Arab, namanya Juhainah. Jadi Usamah ibn Zaid ibn Harithah diutus untuk datang ke Huruqah. Huruqah satu bagian dari kelompok besar di Arab yang terkenal namanya
Juhaina, diutus untuk ke situ. Kata Usama bin Zaid, saya datang ke sana pagi-pagi. Fa'adraktu rajulan, kemudian aku dapati seseorang, faqala la ilaha illallah. Nah, ya. Nanti ada riwayat lain yang di bawah ini. Faqala la ilaha illallah, kemudian dia mengucap la ilaha illallah. Fata'antuhu, kemudian aku tikam dia, tikam rajul ini. Fawaqa'a fi nafsi min dzalika. Kemudian eh, apa ya? Membuat aku gelisah. Nah, gampangnya begitu. Fawaqa'a kemudian tertanam atau melekat fi nafsi apa tokni iyahu uh, fawaqa'a fi nafsi tertanam di dalam diriku min dzalika apa hal itu. Kayak begitu. Atau fawaqa'a kemudian tertanam apa madzukira min tokni iyahu gara-gara aku menusuknya fi nafsi dalam diriku min dzalika gara-gara itu. Gara-gara aku sudah menusuknya itu. Fadzakartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku jadi kepikiran karena nusuk dia, kata Usama bin Zaid. Kemudian aku ceritakan kepada Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia mengucap la ilaha illallah dan kamu bunuh dia? Qala kata Usama, qultu ya Rasulullah, kata Usama, wahai Rasulullah, innama qalaha khaufan minasilah. Saya yakin dia mengatakan itu karena dia takut dibunuh. Khaufan minasilah, karena takut minasilahi dari senjata. Dia ngomong kayak begitu karena takut dibunuh aja. Qala kemudian Rasulullah menjawab, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Kenapa enggak kamu belah saja dadanya? Biar kamu tahu dia benar-benar mengucap la ilaha illallah apa enggak. Nah, ini kira-kira Rasulullah marah sama Usama ibn Zaid. Kenapa enggak kamu belah saja dadanya? Biar kamu tahu, benar enggak ada la ilaha illallah di hatinya apa? Enggak. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah hendak mengajarkan kepada kita kalau urusan kita itu yang dohir-dohir saja, urusan batin nanti biar Allah yang mengurusi kelak di hari kiamat. Yang penting dia ngomong la ilaha illallah sudah. Secara dohir dia ngucap syahadat, ngucap la ilaha illallah itu sudah cukup. Sudah cukup. Urusan batinnya adalah ilaha illallah apa enggak, ya sudah itu terserah. Di terserah dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah nanti. Makanya Nabi sampai murka. Kenapa enggak kamu belah aja dadanya? Biar kamu tahu ada kalimat la ilaha illallah apa enggak. Fama zala yukarriruha, senantiasa siapa Rasulullah yukarriruha, mengulang-ulang Rasulullah kepada kalimat maksudnya afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla, hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin, sampai kata Usama saya mengharap saya masuk Islam ketika itu. Nanti ada penjelasan di bawah ini. Ada redaksi lain ini. Qala faqala Sa'dun, qala berkata siapa Usama, faqala Sa'dun kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wa ana wallahi la aqtulu musliman. Dan aku kata saat ini ngeledek Usama bin Zaid. Karena dia habis bunuh orang, dimarahin sama Rasulullah. Wa faqala Sa'dun, wa ana wallahi, sedangkan saya wallahi demi Allah la aqtulu musliman, aku tidak akan membunuh orang muslim hatta yaqtulahu dzulbutaini, sampai membunuhku kepada muslim siapa dzulbutain, orang yang perutnya kecil, yakni Usama, yaitu Usama, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya bilang ini ngeledek karena Sa'ad enggak mengalaminya, yang mengalami Usama ibn Zaid. Gambaran saya ketika membaca hadis ini ngeledek, bercanda ini.
gambaran saya, tapi itu hayalan saya. Percakapan ini setelah ngadu sama Rasulullah, dalam hayalan saya, Usamah itu ya galau lah, galau. Akhirnya ketemu saat malah diledek. Wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dzul butain. Tapi ini hanya bayangan ya. Tidak ada syarahnya itu. Qala Usama berkata, qala rajulun. Lalu ada orang lagi yang bilang, alam yakul Allahu, apakah bukankah Allah sudah berfirman, wa qatiluhum, perangi mereka orang-orang kafir hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini semuanya ya agama kepada Allah, tidak ada kekafiran lagi. Sebagian ulama menafsiri fitnah ini kafir. Sebagian yang lain menafsiri fitnah ini syirik. Jadi fitnah, perangi mereka sampai tidak ada fitnah, maksudnya sampai tidak ada kekafiran. Kalau ikut fitnah artinya kafir. Atau perangi mereka sampai tidak ada syirik. Tidak ada lagi yang menyekutukan Allah. Faqala Sa'dun, kemudian Sa'ad berkata, qad qatalna hatta la takuna fitnatun. Jadi saat ini ditanya sama orang, bukankah Allah sudah berfirman untuk memerangi mereka? Ini untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dijawab lagi oleh Sa'ad, qad qatalna hatta la takuna fitnatun. Kita dulu perang itu biar nggak ada fitnah. Wa anta wa ashabuka, sedang kamu dan teman-temanmu, turiduna an tuqatilu, kamu pengen perang hatta takuna fitnatun, sampai ada fitnah. Apa bedanya? Yang tadi perang biar nggak ada fitnah, ini perang biar ada fitnah. Nah, itu bedanya kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada rojul ini saat dibacakan ayat waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Qala haddatsana Ya'qub ibn ad-Dawraqi. Qala haddatsana Hushaimun qala akhbarana Husainun qala haddatsana Abu Dhibyan qala sami'tu Usama bin Zaid bin Harithah. Nah, kan ada binnya sudah. Usama ibn Zaid ibn Harithah yuhaddisu, menyampaikan hadis siapa Usama. Qala Usama berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Hurqah. Rasulullah mengutus kami ke Hurqati min Juhainah. Hurqah tadi sudah dijelaskan. Satu bagian dari kabilah besar yang bernama Juhainah. Kabilah ma'rufah Juhainah ini. Fasabbahna qauma, kita masuk ke Huruqah itu di pagi hari. Fahazamnahum, kita kalahkan mereka. Walahiktu ana, aku berjumpa ana saya. Nah, ini taukid kalau dalam nahwu. Lahiktu, aku berjumpa ana aku. Warajulun, dan orang. Jadi saya dan seseorang minal ansori dari kalangan ansor, bertemu rajulan minhum, kepada satu orang minhum dari kelompok Huruqat. Jadi ketemu orang ini dari kalangan kafir. Falamma ghashinahu, maka tatkala bermaksud kami, mendatangi kami kepada rajul, qala la ilaha illallah. Rajul yang tadi bilang la ilaha illallah. Rajulun minhum bilang la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansariyu, menahan diri anhu dari rajulun minhum. Al ansariyu siapa? Orang dari kalangan ansar. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Jadi yang Ansori menahan diri untuk tidak membunuhnya, sedangkan Usama bin Zaid ta'antuhu, menikamnya, birumhi, dengan ta'antu, aku menikamhu kepada rajulun minhum, birumhi, dengan tombakku, hatta qataltuhu, sehingga aku membunuhnya. Qala falamma qadimna, kata Usama, maka tatkala kami balik, balagha dalika, sampai apa hal itu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad. Faqala li, kemudian Nabi bersabda kepadaku, ya Usama, tu wahai Usama, aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah,
apakah kamu membunuh rajul tadi, rajulun minhum, ba'dama setelah qala berkata siapa? Rajul. Kok berkata apa? La ilaha illallah. Kamu serius bunuh dia setelah dia bilang la ilaha illallah? Gitu kata Nabi kira-kira. Qala kemudian Usama berkata, kultu saya berkata, ya Rasulullah. Apa jawabnya Usama? Wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Jadi ini alasannya Usama ibn Zaid bin Harithah setelah ditanya oleh Rasulullah, kamu serius bunuh dia? Dia kan bilang la ilaha illallah sudah. Kata Usama, wahai Rasul, dia bilang kayak begitu karena nggak pengen dibunuh saja. Innama kana muta'awwidan. Hanya saja ada apa rajulun minhum muta'awwidan ialah berlindung saja. Berlindung biar nggak dibunuh. Qala kemudian Usama berkata, faqala aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Terus ditanya oleh Nabi, diulang-ulang. Qala kemudian berkata, siapa Usama? Famazala yukarriruha alayya. Senantiasa Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yaumi. Hatta sehingga tamannaitu aku berharap anni aku lam akun tidak ada aku aslam tu adalah Islam qabla dhalikal yaumi sebelum hari itu, sebelum kejadian itu. Jadi terus diulang, serius kamu bunuh dia? Hah? Serius kamu bunuh dia? Padahal dia sudah ngomong la ilaha illallah. Ini terus diulang oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh Usama ibn Zaid. Serius dibunuh. Terus diulang-ulang. Saking seringnya Rasulullah mengulang-ulang sampai Usama ibn Zaid bilang, saya ini sampai ngarep saya ini bukan orang Islam sebelum itu, sebelum kejadian itu. Jadi kalau saya bukan orang Islam, tinggal saya masuk Islam lalu diampuni oleh Allah. Jadi benar-benar merasa bersalah Usama bin Zaid sampai merasa tamanna itu anni lam akun aslam tu qabla dzalikal yaum. Saking tidak enaknya digitukan oleh Rasulullah, merasa bersalahnya Rasulullah sampai begitu, dia mengharap andai saya ini bukan orang Islam dulu, jadi saya tinggal masuk Islam aja terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama kemudian menjelaskan tentang hadis ini. Apakah jadi ada pertanyaan apakah pembunuhan yang dilakukan oleh Usama bin Zaid ini wajib diyat apa enggak? Jadi jawabannya wajib, wajib diyat dan wajib kafaroh dan pembunuhannya ini eh, hukumannya bukan kisos. Kenapa kok bukan kisos? Maksudnya kan Usama bunuh orang. Nah, hukuman membunuh orang sebagaimana tadi dijelaskan ya harus dibunuh. Kisos namanya. Qatlul qatil, membunuh orang yang telah melakukan pembunuhan. Nah, pada hadis ini kok nggak dijelaskan oleh Rasulullah kamu harus bayar diyat dan seterusnya. Kok nggak dijelaskan? Kamu harus bayar kafarat, nggak dijelaskan oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah hanya mengulang-ulang kecewa sama Usama bin Zaid. Kenapa kok Usama berani membunuh orang itu? Ini kata para ulama, satu, Usama bin Zaid tidak dikisos. Kenapa? Karena al-kisosu sakitun lisyubhat. Yang pertama, kisos itu gugur karena ada kesyubhatan, karena ada kesamaran. Apa subhatnya? Usama bin Zaid bin Harithah menduga bahwa orang yang dia bunuh tidak masuk Islam sekalipun sudah mengucap la ilaha illallah. Karena dugaan Usama bin Zaid dia hanya berlindung agar tidak dibunuh. Nah, itu syubhatnya, makanya Usama bin Zaid tidak dihukum kisos. Itu yang pertama. Kemudian kalau nggak dihukum kisos kan punya kewajiban diat dan kafarah. Kok nggak dijelaskan oleh Nabi? Kok nggak diajarkan Usama ini untuk bayar kafarah dan diat? Maka jawabannya yang pertama.
kafarah itu kewajibannya laisat alal fauri. Kewajibannya tidak harus segera bayar kafarat karena pembunuhan khata. Pembunuhan khata itu kewajibannya dua, kafarat dan diat. Diatnya diat mukhaffafah, bayar 100 unta tetapi dengan usia-usia yang sudah ditentukan di dalam kitab fikih yang lebih murah ketimbang diat yang mughalladah. Satu, kenapa kok nggak disuruh bayar kafarat? Nggak diajari bayar kafarat oleh Nabi? Karena kafarat itu kewajibannya laisat alal fauri, bal alat tarahi. Kafarat itu kewajibannya ya nggak harus segera, ya santai-santai aja yang penting dilaksanakan. Sedangkan kata kaidah usul fikih, takhirul bayan ila waqtil hajati jaizun alal madhabis sahihi inda ahlil usul. Mengakhirkan bayan dari Nabi, maksudnya Nabi boleh saja mengakhirkan penjelasan kepada Usama ila waqtil hajat sampai penjelasan itu dibutuhkan. Dan ini kaidah, satu kaidah di dalam usul fikih, takhirul bayan ila waqtil hajat jaizun alal madhabis sahih. Boleh saja Nabi menjelaskan nanti belakangan aja kalau marahnya sudah reda dan kalau Usama sudah mulai tenang, ya, nanti dijelaskan. Sekarang yang penting dulu Usama menyesal. Nah, gitu. Terhadap perbuatannya. Yang kedua, kok nggak dikasih tahu kalau dia wajib bayar diat? Ya, sama seperti tadi alasannya, boleh takhirul bayan ila waktil hajat jaizun. Boleh jadi sama seperti tadi atau diat itu kan wajib segera. Nah, ini ditakhir juga. Kenapa? Karena Usama ini miskin, nggak punya apa-apa. Diceritakan diat pun dia tetap nggak bisa bayar. Usama bin Zaid ini nggak punya duit. Jadi ya sudah dibiarkan saja sampai nanti akhirnya dia punya duit. Baru disuruh bayar dia. Begitu penjelasan. Di mana saya dapat penjelasan ini? Penjelasannya Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i menjelaskannya di sini ya demikian. Nah, ini sudah agak lama ini ya. Qala haddatsana Ahmad bin Al-Hasani wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.